Saya mah hidup ya mengalir begitu saja Pak, hati-hati yang namanya prinsip mengalir. Kalau mengalirnya pada akhirnya itu kepada air yang bersih. Tapi kalau misalnya mengalir kepada tumpukan air kotor atau septic tank, ya kan jadi bau gitu loh. Jadi hati-hati dengan prinsip bahwa oke, easy aja hidup gua, mudah aja Pak. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas tentang bagaimana sebenarnya ada begitu banyak, terutama kita di Batam, ya mahasiswa kuliah sambil kerja. Ya, ini juga yang memang menjadi diskusi kita di kelas karena ada begitu banyak mahasiswa yang ingin nanyain tentang tips-tips. Bagaimana sih Pak? Bagaimana untungnya kalau kita kuliah sambil kerja? Tolong dong cerita banyak Pak. Ya, jadi teman-teman ini adalah sebuah pembahasan yang sangat-sangat penting karena gue tetap berpikir bahwa bagus banget kalau mahasiswa bisa kuliah sambil kerja. Intinya kalau gue lebih merasa di zaman yang sudah serba teknologi sekarang, mahasiswa harus lebih sering mempraktekkan apa yang memang sudah disampaikan sama dosennya di bangku kuliah di kelas ya. Jadi teman-teman jangan hanya puas dengan apa yang sudah diberikan sama dosennya, tapi coba langsung praktekkan itu dan cari seperti apa di real life-nya, dalam kehidupan nyatanya ilmu itu seperti apa adanya. Jadi ini penting kuliah sambil kerja. Nah, seperti apa teman-teman pendapat gua? Tapi sebelumnya teman-teman berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk membunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari channel kita. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, yang paling pertama teman-teman menurut pendapat gue, tipsnya kalau teman-teman memang pingin kuliah sambil bekerja adalah siapkan fisik dan mental teman-teman. Jadi ini bukan sembarang tips karena menurut pendapat gue your safety always comes first. Jadi semua yang namanya kesehatan dan keselamatan teman-teman pada saat menjalani kuliah itu harus menjadi prioritas. Apapun itu ya. Jadi apapun alasan teman-teman kegiatan kampus lah ini itu, tapi menurut pendapat gua kamu harus mendahulukan yang namanya kesehatan. Jadi nomor satu dalam hidup ini adalah kesehatan. Sesukses apapun kamu ke depan, kalau kamu tidak membayarnya mulai dari saat ini, hari ini, yang namanya sukses kamu nggak akan ada artinya lagi ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus menyiapkan tuh yang namanya kesehatan fisik. Jangan sampai teman-teman tidak bisa nantinya membagi waktu, memanajemen waktu dengan baik, membagi antara waktu kuliah dan yang namanya kerja, terlebih kalau dapat ada tugas, sehingga teman-teman istirahatnya kecil atau berkurang, yang pada akhirnya teman-teman itu penyakit tipes ya yang paling sering ada di mahasiswa. Semoga itu tidak terjadi sama teman-teman semua. Nah, sedikit tips dalam hal kesehatan, gue pikir teman-teman mahasiswa tidak boleh menganggap hal ini sepele. Jadi ketika memang teman-teman kurang tidur gitu ya, jadi harus benar-benar tercukupkanlah waktu istirahatnya. Namun yang paling penting adalah minum 8 gelas air putih setiap harinya. Terlebih lagi kalau itu air hangat. Jadi teman-teman jangan anggap ini selepe gitu ya. Ini penting sekali. Bagaimanapun juga kalau kamu kurang minum 8 gelas sehari, itu bisa mengurangi fokus kamu terhadap pemahaman kamu terhadap apa yang kamu kerjakan satu harinya. Jadi di situ kesehatan penting untuk teman-teman perhatikan. Yang kedua juga kita berbicara mental, apapun tekanan di dunia pekerjaan jangan sampai itu mempengaruhi atau justru ya menghantui teman-teman, mengganggu kuliahnya pada saat di kelas. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai di bangku kuliah banyaknya tekanan dari teman-teman satu kelas atau justru dari dosennya, itu membuat teman-teman jadi hancur performanya di di tempat pekerjaannya. Jadi kamu harus benar-benar bisa secara mental itu dilatih, otot-otot mentalnya. Teman-teman bagaimanapun juga ini harus secara sadar dilatih. Jadi sekali lagi kita harus punya keinginan yang kuat. Apa sih yang menjadi dasar kita harus kerja sambil kuliah? Semoga ini menjadi faktor semangat, menjadi faktor motivasi terkuat supaya teman-teman itu tidak teralihkan fokusnya, sehingga apapun masalahnya mental teman-teman tetap tangguh. Contohnya kalau misalnya gue dulu adalah gue benar-benar pingin membantu orang tua gue, di satu sisi juga gue pingin supaya yang namanya kuliah gue selesai tepat waktu dan mendapat pekerjaan, sehingga itu jelas-jelas membanggakan orang tua gue. Terlebih lagi kabar bahagia itu bisa membuat mereka menjadi lebih sehat selalu.
mendengarnya ya. Nah, yang kedua teman-teman, kalau gue boleh sarankan, pada saat memang memilih pekerjaan, sebaiknya pilihlah pekerjaan yang pertama yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman lagi ambil di bangku perkuliahan. Ya, jadi apapun itu supaya memang ilmu yang teman-teman dapatkan di kelas bisa teman-teman langsung aplikasikan, bisa teman-teman pelajari, analisa. Kayak teman-teman kita di dunia perhotelan saat ini, ya memang tempat pekerjaan yang mereka paling bagus kuliah sambil kerja adalah di dunia perhotelan atau di dunia keramatamahan, entah itu customer service, entah itu bank, ya. Jadi silakan saja teman-teman mengambil itu dan ini akan menjadi lebih bagus. Namun kalaupun seandainya tidak, menurut pendapat gua, ya yang sesuai dengan passion atau cita-cita teman-teman, ya. Cita-cita teman-teman apa nih? Ya gue dari awal Pak ingin menjadi seorang desainer, tapi gue masuk ke dunia hotel saat ini. Ya udah, kamu bisa mencari atau menjadi apa istilahnya daily worker gitu ya di tempat di mana yang namanya keahlian kamu tentang desainer itu semakin terasa setiap harinya. Itu akan membekali bagus sekali buat teman-teman. Jadi buat teman-teman fokuslah memang kepada sebuah pekerjaan yang memang linear atau memang garis lurus dengan apa yang menjadi jurusan kamu saat ini. Yang kedua juga cari pekerjaan yang sesuai dengan mimpi dan memang menjadi passion kamu, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkannya Pak? Makanya kampus adalah tempat terbaik untuk mendapatkan banyak jaringan ya. Kamu harus berteman dengan teman-teman yang lainnya. Jadi jangan milih-milih teman-teman. Semuanya harus ditemanin, semuanya harus kamu kenali. Jadi dengan cara seperti itu ya kita nggak tahu, mungkin ada 1-2 orang teman kita yang justru ya dia punya relasi di mana pekerjaan yang kita cari itu ada sama dia. Sekali lagi, jadi jangan batasi yang namanya pertemanan kamu. Perluas selama kamu kuliah, karena itu pentingnya kuliah, salah satu di antaranya. Nah, berikutnya teman-teman yang ketiga ya, carilah pekerjaan yang memang bisa membiayai hidup teman-teman atau living cost-nya. Ya, teman-teman selama kuliah terutama yang merantau, pastilah 1 bulannya itu sudah harus bisa memetakan seberapa besar pengeluarannya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu berapa besar pengeluaran kamu ya, sehingga saya mah hidup ya mengalir begitu saja Pak. Hati-hati, yang namanya prinsip mengalir. Kalau mengalirnya pada akhirnya itu kepada air yang bersih. Tapi kalau misalnya mengalir kepada tumpukan air kotor atau septic tank, ya kan jadi bau gitu loh. Jadi hati-hati dengan prinsip bahwa oke, easy aja hidup gua, mudah aja Pak. Tetap menurut pendapat gua, orang yang baik ya dia harus bisa memetakan seberapa besar pengeluarannya sehingga dia mencari pekerjaan dan nanti nominal pendapatannya ya, jadi pendapatan bukan gajinya, itu bisa mencukupi, bisa menutupin apa yang menjadi living cost-nya, biaya hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau teman-teman biaya kuliahnya tinggi, terutama seperti kita yang di swasta, jadi silakan saja 1 bulan berapa dibutuhkan untuk biaya kuliah. Oke, misalnya 1,7 Pak, 1,8. Ya udah, teman-teman carilah pendapatan pekerjaan yang memang bisa sampai di 1,8 atau 2 juta misalnya. Ya, untung-untung teman-teman bisa memang menutupin antara biaya kuliah dan biaya hidupnya. Ya, jadi ada banyak sebenarnya pekerjaan, mulai dari sistem kontrak, ada yang daily worker, teman-teman kita yang di hotel ini paling sering gitu ya. Sekali mereka daily worker itu 1 hari bisa sampai 150.000 ya, kerjanya biasanya 8 jam kerja. Jadi ya gue pikir itu sudah cukup banget dan sudah sangat-sangat bagus buat teman-teman. Apalagi kalau seandainya memang ya teman-teman bekerja di sifatnya proyek, teman-teman IT ini terutama. Sekali saja buat website seseorang gitu ya, website perusahaan, atau ngedesain, orang punya sekarang ini kayak Instagram gitu ya, setiap postingan 1 harinya dia yang ngurusin, kita yang mengedit, kita yang mempost ya, untuk ditaruh di story-nya, itu pun dikasih duit. Jadi ada begitu banyak jenis pekerjaan tersebut, tapi coba teman-teman pikirkan saja, fokus kepada yang namanya bagaimana bisa menutupin yang namanya uang kuliah dan juga living cost, biaya hidup teman-teman selama 1 bulannya ya. Jadi bekerja bisa di 1 titik untuk itu semua bisa terpenuhi, atau bisa juga teman-teman sampai 3 perusahaan ya. Yang penting yang ruang gerak teman-teman tidak harus bekerja di tempat atau di gedung dari perusahaannya, bisa dari rumah ya. Jadi yang serba digital saat ini pasti harusnya menjadi fokus buat teman-teman untuk bisa mendapatkan pundi-pundi seperti itu.
Nah, teman-teman, yang terakhir tipsnya untuk kerja sambil kuliah, gue pikir fokuslah tidak hanya kepada yang namanya bekerja sifatnya kontrak, tapi juga paruh waktu ya, atau daily worker atau part timer kalau bahasa teman-teman di hotel ya. Ada juga yang mengatakan casual gitu ya. Nah, kalau kayak kita dulu pada saat gue jadi mahasiswa, gue sering sekali tuh ya, sifatnya ada mungkin dalam 1 minggu sekali gitu ya, 1 hari ya, kita itu yang namanya membantu semacam ada wedding gitu ya, wedding pernikahan. Jadi kita diminta untuk ya membantu dalam hal membersihkan, terlebih lagi untuk ya mereka punya makanan, kalau udah selesai makan kita clear up gitu ya. Terus kalau mereka baru mau makan kita set up, jadi kita set up makanannya. Nah, ini menurut pendapat gue sangat-sangat membantu pada saat gue dulu jadi mahasiswa, dan tidak mengganggu untuk pekerjaan yang sifatnya kuliah tiap hari ya. Jadi sangat-sangat baik lah. Tapi teman-teman gue juga tidak di wedding, mereka juga kadang ada sifatnya dewe di McDonald, KFC gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang justru memang mereka lebih fleksibel aja dalam menetapkan pekerja-pekerjanya, tidak harus sistem kontrak. Jadi teman-teman mahasiswa yang memang mau kerja sambil kuliah, ayo kamu bisa memaksimalkan yang namanya DW saat ini, daily worker, pekerja harian. Ini akan sangat memudahkan buat teman-teman ya, juga untuk mengatur waktunya, tidak terlalu capek pastinya. Nah, yang pasti uangnya juga memang pasti berbeda dengan teman-teman yang sifatnya kontrak, tapi justru dengan berbeda tersebut teman-teman punya skill baru lagi, yaitu dengan namanya mengelola keuangan ya. Tidak semua orang bisa dan bagus dalam hal mengelola keuangan. Ada orang yang memang jago cari duit, tapi dia tidak bisa atau tidak pintar mengelola keuangan, sehingga yang namanya keuangannya terus aja bocor, terus aja kekurangan ya. Tapi ada orang yang memang pendapatannya sedikit, tapi karena pintar ya, dia bagaimana memaksimalkan gaya hidupnya, dan ini membuat dia menjadi orang yang kaya raya. Fokusnya lebih kepada ada duit sedikit invest ya. Lifestyle gue oke lah, biasa saja, HP gue sesuai kebutuhan saja. Misalnya speknya mau beli handphone, spek yang gue butuhkan hanya untuk sekedar ya presentasi atau sekedar hanya untuk mengambil foto saja, udah cukup ya. Jadi gue nggak perlu membeli handphone yang sifatnya brandnya tinggi ya, sehingga orang lain kalau ngeliat gue pakai handphone tersebut, wah kayaknya kegantengan gue tambah tuh 60%, 80% gitu ya. Jadi jangan fokus kepada ekspektasi orang lain. Teman-teman sebaiknya fokuslah kepada apa yang menjadi kebutuhan kamu, karena bagaimanapun juga hidup kamu yang menjalanin. Ke depan orang-orang kamu itu yang saat ini berada dengan kamu mungkin tidak akan ada lagi 5-10 tahun ke depan. Ya, mereka pastinya punya kehidupan sendiri dan kamu punya kebutuhan hidup sendiri. Sehingga apa yang menjadi karakter kamu itu kamu sendiri menikmati. Ya, apapun yang menjadi kerja keras kamu saat ini itu akan kamu nikmati sendiri nantinya dan menjadi sebuah karakter yang positif buat diri kamunya. Nah, baik itu teman-teman, kira-kira video tips dan triksnya buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap sehat selalu. Oke, selalu safety always comes first ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komennya. Thank you very much and God bless you all.